Oke, Bapak Ibu sekalian, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, Semangatnya yang pagi Pak, ini sudah sore Pak. Oke, sorry, ulang Pak ya. Lanjut. Oke, ulang Pak ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahwa pada kesempatan ini ada banyak kasus yang kita temukan di sekolah-sekolah dalam persoalan mutu guru dalam konteks penyusunan perangkat pembelajaran. Yang salah satunya adalah ada temuan saya saat itu, Bapak Ibu sekalian, tentang kelemahan guru kita yang tidak mampu menyusun perangkat pembelajaran berbasis pada riset dan pengembangan, khususnya pada RPP itu. Nah, kira-kira dari masalah ini Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan dijawab di Jamboardnya. Saya beri kesempatan waktu 3 menit. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah ada masuk jawaban 1. Ini dari Pak siapa? Mohon maaf, dicantumkan namanya. Mendorong guru untuk memiliki keinginan dan pola pikir yang berkembang. Dari Pak Kusuma Atmaja. Dari Pak Abdul Haris, guru yang belum mampu menyusun perangkat pembelajaran agar berkolaborasi dengan guru yang sudah mampu menyusun. Nah, sederhananya berkolaborasi Pak ya. Itu dari Pak Abdul Haris. Oke, masih ada 2 peserta lagi Bapak Ibu sekalian yang belum masuk. Ini sudah masuk yang ketiga ini. Dari Pak Irwansyah, guru abad 21 harus kreatif dan inovatif dengan cara menyusun pembelajaran, perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi psikologi siswa. Pak Irwansyah. Oke. Pak Irwansyah. Tinggal 1 lagi, sudah masuk Pak Ikhlas. Mendorong guru-guru agar lebih banyak membaca tentang hasil riset dan pengembangan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jawabannya sudah kami terima. Sekarang kami ingin tahu, mengkonfirmasi tentang apa yang dimaksud dengan solusi yang ditawarkan itu. Mulai dari Pak Irwansyah, ada kata kunci nih Pak Irwansyah tentang psikologi siswa. Nah, apa yang dimaksud dengan itu dalam penyusunan perangkat pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Sugirman. Memang saya melihat di lapangan guru yang ada di Bima maupun yang di Dompu ini lebih mengutamakan referensi yang ada di Jawa. Ya, yang sementara kondisi psikologis siswa yang ada di Jawa itu berbeda dengan kondisi psikologi siswa yang ada di Bima dan ada di Dompu. Makanya seperti yang saya katakan ini, guru abad 21 itu harus kreatif dan inovatif. Ya, bagaimana kemudian mereka bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka dengan cara tadi mengembangkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi psikologi siswa. Kondisi psikologi di sini adalah
berbeda pengetahuan antara siswa yang ada di Jawa dengan siswa yang ada di Bima dan Dompu ini. Jadi perangkat pembelajaran inovatif dan kreatif itu misalnya memasukkan juga terkait dengan kearifan lokal Bima Dompu ini. Seperti itu yang saya maksud sesuai dengan psikologi siswa itu, Pak Sugirman. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Irwansyah. Kata kuncinya adalah bisa saya simpulkan begini Pak Irwansyah. Iya Pak. Bahwa kondisi psikologi siswa itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Iya Pak. Dengan belajar anak. Kira-kira begitu Pak Irwansyah ya. Iya Pak. Oke. Sepakat Pak Irwansyah ya? Halo Pak Irwansyah, sepakat? Iya, sepakat Pak, sepakat. Selanjutnya saya minta konfirmasi kepada Pak Abdul Haris tentang ada kata kuncinya ini Pak Abdul Haris, ada kolaborasi Pak. Baik. Mohon kami dijelaskan itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sugirman. Ya, kolaborasi ini salah satu cara untuk apa namanya kompetensi guru ini. Guru ini penyakit lama. Biasanya dalam penyusunan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran guru-guru itu karena tidak mau capek mungkin tidak, ya salah satunya kreativitas guru ini inovatifnya tidak ada, sehingga banyak guru-guru itu copy paste untuk dibawa ke kelas. Padahal itu copy paste apa yang dimiliki, apa yang yang ada di misalnya di Ranggo dibawa RPP ini ke kota di Wojak atau di Manggalewa, yang jelas situasi kondisinya tidak sama. Ini yang menyebabkan guru-guru itu tidak kreatif, inovatif. Nah, di sini kolaborasi ya mengajak guru-guru ini atau membantu guru-guru ini ikut bersama-sama menyusun dengan teman-temannya yang sudah bisa melaksanakan menyusun ini. Kolaborasi artinya kerjasama Pak Sugirman. Mudah-mudahan yang ini akan tercipta praktek baiknya guru yang sudah bisa menyusun itu bisa tertular kepada guru-guru yang tidak mampu menyusun. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya bisa menyimpulkan begini Pak, bahwa itu harus ikut bersama-sama secara berkelompok dalam menyusun perangkat pembelajaran itu. Ya, setuju Pak, setuju. Terima kasih Pak Abdul Haris. Selanjutnya saya minta konfirmasi kepada Pak Kusuma tentang ada istilah keinginan, dua kata kunci nih Pak Kusuma ya, keinginan dan pola pikir yang berkembang. Nah, kira-kira mohon kami diterjemahkan istilah itu Pak dalam untuk menyelesaikan masalah guru. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Sugirman. Jadi menurut saya sebenarnya bukan pada masalah mampu atau tidaknya guru itu menyusun perangkat pembelajaran dan mengembangkan berbasis riset dan perkembangan. Tapi justru pada keinginan, justru pada pola pikir yang stagnan sehingga membuat guru tidak mau atau kesannya dingin terhadap pengembangan kurikulum. Jadi dengan didorongnya keinginan atau kita tumbuhkan rasa kita tumbuhkan pola pikir yang berkembang, karena pada dasarnya seorang guru itu adalah pembelajar sejati. Guru tidak akan pernah berhenti belajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dengan kebutuhan lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Kusuma. Saya mungkin bisa menyederhanakan bahasanya Pak. Mungkin nanti bisa disepakati oleh Pak Kusuma, guru yang berpikir maju dan berkembang. Kira-kira begitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya minta konfirmasi Pak kepada Pak Ihlas tentang ini terkait dengan literasi ya, literasinya guru pada hasil riset dan pengembangan dari para peneliti. Silakan Pak Ihlas, apa yang dimaksud dengan itu? Terima kasih Pak Suger. Jadi permasalahannya adalah guru-guru kita tidak mampu menyusun perangkat pembelajaran berbasis pada riset dan pengembangan. Apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Memang ini adalah kendala nih Pak Suger.
kendala yang memang bukan hanya di level guru ya, tapi di level universitas itu jarang juga dosen-dosen itu yang mampu mendesain pembelajaran berbasis riset. Apalagi R&D ya, R&D itu adalah satu metodologi riset, kualitatif, kuantitatif, riset and development ini kan riset pengembangan ya, yang punya hasil produk dan lain sebagainya. Nah, untuk guru-guru PAUD SD SMP ini sebenarnya masih sangat textbook ya, mengajarnya belum berbasis pada riset. Untuk itu mungkin menurut saya, jadi harus ada pelatihan guru-guru ini, minimal dimulainya dengan membaca hasil-hasil riset orang dan riset pengembangan itu, biar bisa ditransformasi dalam konteks pembelajaran yang lebih nyata, yang implementatif. Jadi begitu Pak Sugeng, terima kasih. Pak Ikhlas, saya akan menyederhanakan bahasanya Pak Ikhlas ini tentang bahwa guru harus kita bangun literasi bacanya terkait dengan literasi baca tentang riset. Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak Ikhlas. Oke Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kesimpulannya sudah saya sampaikan tadi dalam satu kerangka diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.